Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi di Learning Startup Channel, sobat setia Anda dalam belajar. Kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi alternator bagian ketiga. Di bagian ketiga ini kita akan bahas regulator, sebuah komponen elektrik yang ada di alternator yang berfungsi untuk mengatur tegangan. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Kali ini Learning Startup itu akan membahas regulator alternator yang ada di alat berat. Secara umum, fungsi dari alternator itu berfungsi untuk merubah gerakan mekanis menjadi energi listrik. Sedangkan secara spesifik, alternator itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama ini adalah untuk mengisi daya baterai. Yang kedua, ini adalah sebagai sumber arus utama pada saat alat berat tersebut beroperasi. Dan yang ketiga, menghasilkan tegangan AC, alternating current atau arus bolak-balik, dan merubahnya menjadi tegangan DC atau direct current atau arus arah dengan menggunakan rectifier. Sedangkan yang keempat ini adalah untuk mengatur tegangan yang disuplai ke sistem kelistrikan di unit dan juga ke baterai. Nah, berikut ini adalah bagian dari alternator. Jadi alternator assembly itu secara umum terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada alternator, yang kedua ada rectifier, dan yang ketiga ada regulator. Sebagaimana yang pernah kita bahas di bagian pertama ya, di alternator itu terdiri dari 2 komponen utama, yaitu stator coil dan juga rotor. Stator coil itu merupakan lilitan atau kumparan ya. Ada 3 kumparan di sini. Lalu yang berikutnya ini ada rotor. Rotor ini berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Di bagian dalam rotor ini terdapat rotor coil ya. Jadi pada saat rotor coil ini dialiri arus, maka rotor ini akan menghasilkan medan magnet ya. Lalu pada saat alternator tersebut berputar ya, rotor ini berputar, maka medan magnet yang dihasilkan oleh rotor selanjutnya diterima oleh stator, dan kemudian stator ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan merupakan arus listrik 3 fase ya, arus bolak-balik. Nah, selanjutnya arus listrik yang dihasilkan oleh stator itu kemudian disearahkan oleh rectifier ya. Jadi rectifier ini itu akan mengubah tegangan AC yang dihasilkan oleh stator coil menjadi tegangan DC ya. Selanjutnya, tegangan DC tersebut akan digunakan untuk mengisi daya baterai dan juga digunakan untuk mensuplai kelistrikan di unit. Ini adalah regulator ya. Jadi fungsi dari regulator itu yang mengatur tegangan output dari alternator ya. Secara prinsip sederhana, regulator ini dia mengatur tegangan dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik dari rotor coil yang menuju ke ground. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tegangan output yang dihasilkan alternator itu tergantung dari putaran rotor, dan yang kedua tergantung dari kemagnetan yang ada di rotor. Nah, regulator ini berfungsi untuk mengatur tegangan dengan cara mengatur kemagnetan yang ada di rotor. Nah, pengaturan kemagnetan di rotor itu dengan cara menghubungkan dan memutus arus listrik dari rotor coil menuju ke ground. Jadi pada saat ini terhubung, maka rotor coil ini akan timbul kemagnetan. Selanjutnya rotor tersebut diputar, stator coil akan menghasilkan tegangan. Nah, seiring dengan perputaran rotor ya dan kemagnetan dari rotor ini meningkat, maka tegangan output yang dihasilkan alternator pun akan meningkat. Nah, selanjutnya tegangan tersebut itu akan dibatasi oleh regulator dengan cara memutus arus listrik dari rotor coil yang menuju ke ground. Sehingga pada saat kondisi terputus, maka kemagnetan dari rotor ini akan menjadi berkurang, dan selanjutnya tegangan output dari alternator pun akan ikut berkurang. Berikut ini adalah tipe dari regulator. Jadi secara umum regulator itu terdiri dari 3 tipe. Yang pertama ini adalah electromechanical, lalu yang kedua ada semikonduktor, dan yang ketiga ini ada integrated circuit atau IC. Nah, kita lihat di electromechanical itu berupa susunan dari relay ya. Relay dalamnya ada coil dan ada kontaktor. Nah, kontaktor inilah yang nanti akan menghubungkan atau memutus arus listrik.
Sedangkan yang kedua ini ada semikonduktor ya, jadi kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi di bagian dalam dari regulator ini itu terdapat komponen semikonduktor ya, seperti transistor, dioda, resistor, dan lain-lain. Yang ketiga ini berupa IC ya, integrated circuit. Untuk bahasan kali ini Learning Startup itu akan bahas regulator yang tipe semikonduktor. Secara prinsip itu adalah sama, yang membedakan hanya rangkaiannya saja. Nah, berikut ini adalah skematik dari alternator ya, bahwa alternator itu berfungsi untuk mengisi daya baterai ya, dan juga mensuplai arus listrik di sistem kelistrikan di unit. Nah, untuk tegangan output dari alternator itu dijaga dan dibatasi sebesar 27,5 sampai 29,5 volt ya. Jika tegangannya itu kurang, maka alternator tersebut itu tidak dapat mengisi daya baterai dan juga mensuplai kelistrikan di unit. Tetapi jika tegangan alternator itu melebihi standar, itu akan merusak komponen baterai dan juga komponen elektrik yang ada di unit. Nah, untuk itulah peran dari regulator yang berfungsi untuk menjaga dan membatasi tegangan output dari alternator sebesar 27,5 sampai 29,5 volt. Regulator semikonduktor itu terdiri dari 3 terminal ya. Ada terminal R, ada terminal F, dan juga ada terminal E. Berikut ini adalah cara kerja regulator semikonduktor. Nah, ini pada saat kondisi starting switch itu off dan alternator masih stop, belum berputar. Jadi pada saat kondisi ini maka sistem kelistrikan off. Lalu berikutnya pada saat starting switch off, alternator kondisi stop ya. Jadi belum diputar oleh engine ya, atau engine belum running. Maka pada kondisi ini arus listrik dari baterai itu akan menuju terminal B, lalu ke terminal R, dan di terminal R ini ada yang menuju ke basis T1 dan ada juga yang menuju ke T2. Namun karena kondisi alternator itu masih stop, masih berhenti, maka tegangan yang menuju ke T1 dan T2 ini adalah tegangan baterai. Pada saat alternator itu stop ya, masih berhenti, maka tegangan dari baterai belum mampu untuk men-trigger dioda Zener di sini, sehingga T2 ini kondisinya masih off. Sedangkan tegangan dari baterai yang menuju ke T1 itu akan men-trigger basis di T1 sehingga akan menghubungkan arus listrik ya dari terminal R yang menuju ke rotor coil, itu selanjutnya ke terminal F dan ke kolektor dari T1. Nah, arus listrik dari kolektor itu menuju emitter ya, sehingga arus listrik dari terminal F itu akan terhubung ke ground. Akibatnya rotor coil ini dialiri arus ya, dan mengakibatkan rotor ini menjadi magnet atau istilahnya magnetize. Nah, karena kondisi alternator itu masih diam dan kondisi rotor itu diam, belum berputar, maka tidak ada perpotongan medan magnet yang diterima oleh coil, sehingga pada saat kondisi ini stator coil belum menghasilkan tegangan listrik. Berikut ini pada saat starting switch on, kondisi alternator itu berputar ya, namun tegangan masih di bawah 27,5 volt. Nah, pada saat kondisi ini maka arus listrik tadi dari baterai ya, yang menuju R lalu ke rotor coil ya. Dari rotor coil ini pada saat itu kondisi T1 on, maka arus listrik tersebut terhubung dengan ground, rotor itu akan menimbulkan kemagnetan ya. Karena kondisi alternator tersebut berputar, maka rotor ini akan berputar, maka medan magnet itu akan memotong lilitan di stator coil, sehingga stator coil ini akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik AC yang dihasilkan stator coil itu kemudian akan menuju ke rectifier. Nah, dari rectifier itu akan memperkuat kemagnetan di rotor dan juga ini akan menuju ke baterai. Berikut ini pada saat output dari alternator itu 27,5 sampai 29,5 volt ya. Jadi pada saat kondisi ini T1 itu masih on, sedangkan T2 ini dia masih off karena tegangan itu belum mampu men-trigger dioda Zener ya. Arus listrik dari F ya itu akan terhubung ke ground. Kondisi rotor coil ini
masih menimbulkan kemagnetan. Nah, karena alternator tersebut berputar, rotor itu juga berputar ya, medan magnet yang ditimbulkan oleh rotor akan memotong stator coil. Stator coil ini pun akan menghasilkan tegangan AC ya, yang selanjutnya bisa arahkan oleh rectifier di sini. Nah, inilah tegangan tersebut digunakan untuk mengisi daya baterai dan juga digunakan untuk memperkuat kemagnetan di rotor. Berikutnya, pada saat starting switch on, alternator tersebut berputar ya. Jadi seiring dengan perputaran dari alternator ya, dan juga kemagnetan di rotor coil itu bertambah kuat. Nah, karena kondisi tersebut, maka tegangan yang dihasilkan oleh stator coil itu juga akan bertambah tinggi. Maka tegangan tersebut itu selanjutnya akan mampu men-trigger ya, men-trigger dioda zener di sini, menembus dioda zener dan men-trigger basis di T2. Akibatnya arus listrik yang sebelumnya digunakan untuk men-trigger basis T1 itu terhubung ke ground ya, atau istilahnya di bypass. Nah, pada saat kondisi ini T2 ini on, sedangkan T1 off. Kenapa T1 off? Karena arus listrik yang tadinya digunakan untuk men-trigger basis di T1 ini selanjutnya di bypass, langsung mengalir ke ground. Nah, pada saat kondisi ini, pada saat T1 ini off, akibatnya arus listrik dari rotor coil ya, yang menuju terminal F ini selanjutnya tidak terhubung dengan ground. Maka kemagnetan di rotor itu akan menjadi berkurang. Nah, karena kemagnetan di rotor ini berkurang, maka perpotongan medan magnet di stator coil ini menjadi lemah, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh stator coil ini menjadi turun ya. Dan ini akan kembali lagi ya, dia akan turun tegangannya sampai tegangan tersebut tidak sanggup lagi menembus dioda zener di sini. Akibatnya T2 ini off, sedangkan T1 ini akan on. Nah, jadi kondisi ini akan berlangsung terus-menerus, akan menjaga dan membatasi tegangan di alternator sebesar 27,5 sampai 29,5 volt. Jadi kesimpulannya, regulator itu berfungsi untuk mengatur, menjaga, dan membatasi tegangan output dari alternator, di mana tegangan output itu dijaga sebesar 27,5 sampai 29,5 volt. Tegangan tersebut dijaga dengan cara memutus dan menghubungkan arus listrik ya dari rotor coil yang menuju ke ground, sehingga pada saat terhubung rotor coil ini kemagnetannya akan bertambah, output yang dihasilkan oleh stator coil itu juga akan meningkat. Nah, seiring dengan meningkatnya tegangan di stator coil, selanjutnya regulator itu pun akan membatasi ya. Jika tegangannya mencapai 29,5 volt, maka regulator itu akan memutus arus listrik dari rotor coil yang menuju ke ground, sehingga kemagnetan di rotor coil ini berkurang, perpotongan medan magnet di stator coil ini lemah, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh stator coil ini akan turun, yang pada akhirnya tegangan output dari alternator pun akan turun. Jadi itu prinsip kerja dari regulator. Demikian seri dari kami, jadi kurang mohon maaf. Sampai jumpa di bahasan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.